Ngomong-ngomong, lihat lebih dekat. Apakah ada gadis yang kamu suka di sana? Aku bisa meminta Chu Feng untuk memperkenalkannya padamu di masa depan, kata Ziling. San Sheng Qiu mendengar ini dan benar-benar pergi melihatnya. Tapi pada dasarnya semua orang yang dikenal Chu Feng telah terbunuh. Sisanya adalah anggota klan Tiga Iblis Suci miliknya. Orang-orang yang dikenal Chu Feng sebelumnya masih bisa mencoba menggunakan perasaan masa lalu mereka untuk membangunkan Chu Feng. Tapi anggota klan Iblis Tiga Orang Suci, yang tidak mengenal Chu Feng, hanya bisa meratap dan menjerit, yang sangat menyedihkan. Setelah sekilas, San Sheng Qiu dengan cepat menoleh. Tapi itu masih ada, dan tidak lama kemudian, ada keheningan di kejauhan, dan semua orang dibunuh oleh Chu Feng. Melihat sekeliling lagi, hanya ada satu sosok yang berdiri di kejauhan, dan itu adalah Chu Feng. Adapun yang lainnya, mereka semua jatuh ke dalam genangan darah. Chu Feng yang begitu kejam membuat San Sheng Qiu entah kenapa merasa sedikit cemburu dan takut. Namun, Chu Feng, yang seperti ini, tiba-tiba berbalik dan menatap mereka. Dan menunjukkan senyuman. Senyuman itulah yang meyakinkan mereka. Saat ini, Chu Feng hampir berlumuran darah, meski bukan darahnya, namun tetap terlihat menakutkan. Namun saat berikutnya, bumi bergetar. Darah orang-orang yang baru saja dibunuh oleh Chu Feng bangkit dari tanah dan menyapu ke arah Chu Feng. Pada saat yang sama, mereka yang meninggal berubah menjadi tubuh jiwa satu demi satu. Dengan penampilan yang ganas, ia menyapu ke arah Chu Feng. Chu Feng, kamu kejam, ambil nyawamu. Segera, Chu Feng terbungkus dalam darah agung dan puluhan ribu jiwa. Ini tidak bagus, ini adalah serangan spiritual yang sangat kuat. Melihat situasi ini, bahasa bintang 3 suci merasa sedikit khawatir. Jika Chu Feng membunuh orang-orang yang berubah itu sebelumnya, dia harus mengatasi tingkat psikologisnya sendiri. Jadi sekarang, yang harus dihadapi Chu Feng adalah serangan nyata. San Sheng Xingyu juga menghadapi serangan mental serupa, jadi dia tahu bahwa serangan mental yang dihadapi Chu Feng saat ini sangat menakutkan. Tidak apa-apa, pada level ini, seharusnya tidak sulit baginya. Tapi saat ini, Ziling berkata dengan tenang. Dibandingkan dengan San Sheng Xingyu dan San Sheng Qiu, yang sudah berkeringat dingin demi Chu Feng. Ziling, yang lebih dekat dengan Chu Feng, memiliki ekspresi tenang, tanpa ada rasa khawatir di wajahnya. Yang dia miliki adalah keyakinan pada Chu Feng. Aduh, tak lama kemudian, suara seruan kehidupan di langit berubah menjadi jeritan nyaring dan menyebar. Kemudian, sosok Chu Feng muncul kembali. Dia napasnya menjadi sedikit lebih cepat, tapi sepertinya hanya itu. Saat berikutnya, segala sesuatu di sekitarnya mulai berubah menjadi arogansi dan menyebar ke segala arah. Mereka menemukan bahwa Chu Feng berdiri di samping mereka, tidak hanya tidak ada setetes darah pun di tubuhnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar mengalami formasi ilusi yang sangat nyata tadi. Mereka begitu gugup hingga berkeringat dingin, detak jantung mereka masih berdebar kencang, dan napas Chu Feng sedikit cepat. Aku bilang aku bisa melakukannya, kan? Sudah ku bilang jangan khawatir. Chu Feng melepaskan formasi dan berjalan ke arah Ziling dan berkata. Saya benar-benar tidak khawatir tentang level sekarang, tetapi bagaimana jika itu adalah level yang lebih sulit? Saudara Chu Feng, saya tidak ingin menyalahkan Anda, tetapi saya harus mengkritik Anda kali ini. Kami setuju untuk berbagi suka dan duka dan maju bersama. Saya dapat memahami bahwa Anda ingin melindungi saya, tetapi Anda juga harus bertanya kepada saya tentang keputusan saya. Jika tidak, apa gunanya berlatih keras? Sebaiknya saya mencari tempat saja untuk bersembunyi dan dilindungi olehmu. Baiklah. Ziling cemberut dengan sedikit keluhan. Ini salahku. Aku akan merenungkannya.
Aku berjanji tidak akan pernah ada waktu berikutnya. Chu Feng segera mengakui kesalahannya. Apakah kamu yakin? Ziling memandang Chu Feng dengan curiga. Saya yakin, saya berjanji, tidak akan pernah ada waktu berikutnya. Chu Feng benar-benar menyadari kesalahannya. Dia merasa Ziling benar. Dia ingin melindungi Ziling, tapi dia juga perlu meminta pendapat Ziling, lagi pula Ziling tidak lemah sekarang. Terutama karena bakat Ziling, Chu Feng tahu bahwa kerja keras Ziling mungkin tidak kalah dengan miliknya. Bahkan lebih buruk dari dia. Maafkan aku karena tidak terlalu mengenalnya, tapi aku masih ingin mengatakan bahwa kalian akan semakin dekat setelah beberapa saat. Izinkan aku bertanya, apakah kita sudah melewati bea cukai? Tiba-tiba, wajah besar San Shengqiu muncul. Setidaknya formasi ilusi baru saja berlalu, kata Chu Feng. Sial, kamu keterlaluan sekali. Bagaimana kamu bisa menahan serangan mental itu? Tanya San Shengqiu. Tolak saja dengan paksa, itu tidak terlalu kuat, kata Chu Feng. Bagaimana kamu menyerang mereka? Apakah kamu terlalu kejam tadi? Bukankah mereka semua adalah teman dan kerabatmu? San Shengqiu bertanya. Kita semua tahu itu palsu, mengapa kita tidak bisa melakukannya? Chu Feng balik bertanya. Kamu, ini, itu, ini, aku. San Shengqiu tercengang dengan pertanyaan itu. Dia tidak tahu harus menjawab apa, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia terus membahas masalah ini, sepertinya itu hanya akan menunjukkan kelemahan dan rapuhnya hatinya. Jadi dia bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Biarkan aku melihatnya. Chu Feng juga melihat sekeliling. Saat ini, mereka sudah berada di lantai 2 menara kuno. Tempat ini jauh lebih besar dari tingkat pertama, tetapi petunjuk di sini tidak sebanyak yang ada di tingkat sebelumnya. Hanya di pintu masuk ke tingkat berikutnya, ada tablet batu dengan 2 kata tertulis di atasnya, penetrasi. Apakah kamu melihatnya? Apa yang perlu kita hadapi di tingkat berikutnya? San Shengqiu bertanya. Saya tidak tahu, tapi saya bisa merasakan bahwa level selanjutnya sangat sulit dan mungkin mengancam nyawa, kata Chu Feng. Bagaimana dengan level ini? San Shengqiu bertanya. Ini jauh lebih sulit, tidak pada level yang sama, kata Chu Feng. Setelah mendengar ini, wajah kecil San Shengqiu menjadi gugup. Jika sebelumnya, mereka masih ragu. Namun setelah mengalami formasi ilusi dan melihat betapa sulitnya, saya yakin dengan kata-kata Chu Feng. Karena keyakinan mereka yang dalam, San Shengqiu dan San Shengqiu juga merasakan banyak tekanan. Chu Feng membantu mereka melewati level kedua ini. Pada level berikutnya, bisakah mereka melakukannya? Sekarang kita semua sudah di sini, tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan, kan? San Shengqiu berkata. Itu wajar. Jika kita siap, kita akan turun, kata Chu Feng. San Shengqiu melirik San Shengqiu, lalu berkata, ayo pergi sekarang. Chu Feng tidak banyak bicara, dan berjalan langsung terlebih dahulu, diikuti oleh Ziling dan yang lainnya. Melewati gerbang penghalang, mereka memasuki dunia gua yang sangat luas. Ini sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Hati-hati, jangan bergerak. Tapi sebelum San Shengqiu sempat mengamati, formasi pertahanan melindungi mereka. Itu adalah formasi pertahanan yang diatur oleh Chu Feng. Apa yang terjadi? San Shengqiu memandang Chu Feng dengan bingung, tetapi karena kepercayaannya pada Chu Feng, ketika Chu Feng bertindak sangat gugup, dia bahkan lebih ketakutan dan mendekati Chu Feng, dengan erat bersandar pada Chu Feng. Jarak itu lebih dekat dari Ziling ke Chu Feng, hanya sebentar memasuki tubuh Chu Feng. Tapi di saat yang sama, dia benar-benar bingung. Tempat ini bukanlah sebuah gua, melainkan dunia bawah tanah yang luas. Ada perasaan tak terbatas ke segala arah, dan bersamanya pandangan mereka sama sekali tidak mencapai kepala mereka. Di mana mereka berada,
terdapat lubang kecil yang dalam, yang seharusnya merupakan danau, namun kini danau tersebut telah mengering. Selain itu, terdapat garis-garis padat dan rumit yang tercetak di seluruh gua. Terutama di kolam tempat mereka berada, pola mantranya paling padat dan rumit. Chu Feng tidak berkata apa-apa, tapi melihat sekeliling dengan gugup. Karena Chu Feng sekilas bisa mengetahui tempat seperti apa ini. Ini awalnya adalah formasi pemurnian yang sangat menakutkan. Ketika dia melihat formasi pemurnian ini, Chu Feng sepertinya memahami alasan keberadaan dua level pertama. Itu penyaringan, seperti pemilihan bahan-bahan terbaik oleh koki. Tujuan utamanya adalah membuat hidangan yang lezat. Dan bahan-bahan tersebut sebenarnya dipilih dengan cermat. Namun yang luar biasa adalah formasi besar ini telah dihapuskan, namun mantra formasi masih utuh, namun formasi tersebut tidak berfungsi. Chu Feng membungkuk dan menyentuh tanah dengan tangannya. Chu Feng menilai bahwa lokasi mereka adalah pusat formasi pemurnian. Ini setara dengan memasak makanan lezat di dalam panci. Seharusnya di sini sebelumnya ada air yang terbuat dari bahan khusus, namun air tersebut tidak mengering secara alami, melainkan didaur ulang. Saudara Chu Feng, apakah ini formasi pemurnian? Ziling bertanya. Ini adalah apa yang dia amati, tapi dia tidak yakin. Memperbaiki formasi. Begitu Ziling mengucapkan kata-kata ini, wajah Tri Science Qiu dan Tri Science Star Language berubah drastis. Iya, Chu Feng mengangguk. Ini benar-benar formasi pemurnian. Apa yang disempurnakannya? Tanya San Sheng Qiu. Memperbaiki kami, atau dengan kata lain, menyempurnakan kalian berdua, kata Chu Feng. Ah, memurnikan kita. Ekspresi San Sheng Qiu dan San Sheng Xingyu bahkan lebih terkejut. Kenapa? Bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah tempat latihan yang disiapkan oleh nenek moyang kita dari klan tiga iblis suci untuk keturunan kita? Selama kita bisa menembus formasi ini, apakah kita masih bisa mendapatkan warisan khusus? Kenapa menciptakan formasi pemurnian yang diatur untuk kita lagi? Memperbaiki junior genius. Apa yang terjadi? San Sheng Qiu bertanya langsung, mengungkapkan kebingungannya. Namun, Chu Feng tidak mengerti apa yang mereka tanyakan. Dia tidak tahu mengapa klan iblis tiga orang suci begitu disengaja, dengan tujuan akhir untuk menyempurnakan kejeniusan dalam klan. Saya juga tidak mengerti mengapa pada langkah sebelumnya semuanya normal, tetapi langkah terakhir ini dibatalkan.